Kita mulai ya. Pertama soal apa yang menjadi karakteristik untuk seseorang harus sukses menjadi seorang entrepreneur itu di season keempat. Pada materi perkuliahan online atau blended learning itu kita sudah bahas. Yudita, materinya kamu udah punya 9 materi ini enggak? Belum? Ada ya? Nanti yang belum punya di-share ya. Saudara sekalian, pada session soal bagaimana berkomunikasi yang efektif sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang wirausaha, itu juga penting untuk diperhatikan. Di situ Anda pelajari dengan baik-baik, dengan cara seksama, bagaimana ada tidak hambatan komunikasi. Komunikasi menjadi tidak efektif misalnya, atau komunikasi menjadi terhambat karena memang informasi yang tidak utuh, informasi yang hanya sepenggal. Kalau zaman sekarang itu dikenal dengan istilah hoax, banyak hoax ya. Di bisnis juga begitu. Anda harus berhati-hati memilih rekanan bisnis dalam membangun entrepreneur. Beberapa kunci awal yang saya sampaikan bahwa bisnis harus dimulai dari niat kita untuk memulainya. Bisnis yang hanya dibicarakan atau didiskusikan, maka dia nggak pernah jalan-jalan. Maka lakukan saja. Lakukan itu Anda lakukan. Apakah Anda berbisnis dengan cara sambil? Ada yang sambil jadi pengacara, dia buka kantor pengacara, tetapi sebetulnya dia berbisnis. Manajemen kantor pengacaranya diperbaiki. Atau seorang ASN, dia juga memiliki bisnis yang sifatnya personal. Saudara sekalian, saya ingatkan bahwa andaikan di keluarga Anda ada 3 orang, Anda, suami atau istri, kemudian 1 anak, atau bahkan 3 anak, maka salah satu dari anak Anda harus menjadi entrepreneur. Kalau dari 3 anak Anda itu tidak ada yang jadi entrepreneur, atau Anda punya 2 anak, Anda harus memilih 1 orang untuk jadi entrepreneur. Kalau anak Anda 1, ya 1 harus jadi entrepreneur. Kalau nggak ada sama sekali, ya Anda harus jadi entrepreneur. Apakah Anda di masa yang akan datang tetap menjadi orang yang selalu mencari pekerjaan, atau Anda menciptakan lapangan pekerjaan? Masa-masa yang akan datang itu akan semakin sulit. Saya nggak tahu Yunita udah kerja belum? Udah ya. Di mana kamu kerjanya? Iya, di Depok. Oh, di mana? Oh, gitu. Ya, Anda tetap akan meningkatkan income tambahan buat keluarga, maka Anda harus berbisnis. Pada session ke-6 kita sudah mendiskusikan tentang design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking itu pemikiran yang didesain. Bisa ya pemikiran itu didesain, bisa ya? Ada yang ingin berpendapat bagaimana cara mendesain sebuah pemikiran supaya pemikiran Anda itu terstruktur dengan baik dalam mengelola sebuah bisnis entrepreneur. Begitu Anda memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, pemikiran semacam apa, paradigma seperti apa yang harus Anda kembangkan, apa langkah-langkahnya yang harus Anda lakukan. Ada yang berpendapat?
Atau ada yang sudah punya pendapatan? Lakukan riset secara benar, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Bagaimana pelajarin itu, bagaimana sebuah pemikiran didesain dengan sangat baik. Saudara sekalian, di season ke-7 Anda harus mampu menjadi seorang memiliki keterampilan menjual untuk secara efektif. Bagaimana Anda menjual? Apakah menjual atau berdagang itu sifat bawaan, karakter yang merupakan bawaan, atau itu bisa dilatih? Ada yang berpendapat berdagang, jualan, berdagang, berjualan itu menurut Anda gimana? Dilatih. Bisa dilatih. Sehingga kalau kita dari kecil dilatih untuk menjadi seorang pedagang yang bisa menjual, maka kalau yang disebut dengan skill, kuncinya skill ya. Kecuali talenta. Talenta itu bisa bawaan. Kalau skill, yang namanya skill itu harus dilatih. Skill, kalau orang Jawa bilang skill juga supaya dia terlatih. Kemarin pertandingan bola seru sekali itu. Nonton nggak kamu? Hah? Siapa yang menang? Di akhir-akhir dijungkir balikan ya kan. Keterampilan kaki menendang bola, bagaimana tangan begitu mahir, itu juga sebuah skill yang harus dilatih. Saudara sekalian, yang namanya keterampilan, yang namanya skill itu harus dilatih. Apakah keterampilan menjual, keterampilan berkomunikasi, keterampilan melakukan negosiasi itu talenta atau skill, keterampilan? Komunikasi, menjual, ternyata itu adalah apa? Skill, dan itu bisa dilatih. Maka berlatihlah Anda untuk apa? Untuk menjadi penjual yang baik. Kalau Anda jualan ternyata rugi, ya berarti Anda ada. Kalau Anda jualan barang itu 100, Anda bisa laku jualan barang Anda itu hanya sekitar 20, Anda rugi. Atau produk Anda jasa, bukan barang. Kalau jasa Anda dipakai oleh banyak orang, servis atau pelayanan Anda itu dinikmati oleh banyak orang, berarti Anda sukses. Indikator-indikator semacam itu menunjukkan bahwa seseorang yang setiap waktu dan setiap saat berlatih menjadi penjual yang baik, berkomunikasi yang baik, bernegosiasi secara baik, banyak pilihan-pilihan yang harus kita lakukan dalam bernegosiasi, dalam menjual. Nah, pada bagian sesi ke-8 kemarin di awal perkuliahan, Bu siapa? Saya lupa, yang dari Kementerian Pertanian. Bu Dewi menanyakan tentang bagaimana risiko yang harus dihadapi. Di session ke-8 itu ada managing risk, atau bagaimana kita mengatasi risiko-risiko. Saudara sekalian, di session ke-8 itu tentang bagaimana mengatasi risiko-risiko bisnis. Risiko bisnis itu biasanya apa yang paling merugikan sekali? Apa? Menurut Anda apa? Kalau kita bisnis atau kita menjadi seorang entrepreneur, risiko yang paling besar yang kita temui apa? Ya, kerugian. Bagaimana manajemen risiko itu ditata sedemikian rupa agar kita tidak rugi. Dan yang ke-9, begitu Anda sudah mempelajari dari lesson 1 sampai dengan 8, lesson 9 itu Anda harus memulai bisnisnya. Bagaimana cara memulai bisnis itu? Lakukan dengan baik, dan ayo
setiap waktu Anda mencoba untuk berbisnis, kalau Anda tidak pernah mencoba untuk berbisnis, ya saya kira tidak akan jalan-jalan. Ada yang sudah punya bisnis? Bapak polisi yang di belakang udah punya bisnis belum? Atau cuma jadi polisi aja? Hah? Hah? Waktunya habis mengamankan pemilu ya? Ya. Saudara sekalian, nanti Anda baca itu karena memang ujian tengah semester Anda lebih banyak bahannya diambil dari situ. Ingat itu ya. Bahannya paling banyak diambil dari situ. Sekarang kita sambil full kita dengarkan. Kalau yang di belakang yang nggak kedengaran, ke depan aja. Jobs to go obsolete. 10 years from now, 80% of all jobs will be occupied by robots. 10 tahun dari sekarang 80% pekerjaan akan diambil alih oleh robot. 5 years from now, only 2 out of 10 Indians will find work throughout the year. Where would you belong? The glorious story or the forgotten age? The age of a forgotten generation, the era of disruption. Technology revolution, I say, caused the World War I. Second technology revolution caused the World War II. This is the third technology revolution. AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. Artificial intelligence, and certainly the advance that we have seen just in the last 1 year, and certainly in the last few years, when I look back on this time compared to when I was a PhD student studying AI, it is staggering. Because what's going to happen is robots will be able to do everything better than us. I'm putting, all of us. There's like something like 12% of jobs are transport. Transport will be one of the first things to go fully autonomous. I don't think it's inherent that as we create super intelligence that it will necessarily always have the same goals in mind that we do, Technologies of the fourth industrial revolution really are all-inclusive and will benefit all. AI is a fundamental risk to the existence of human civilization. Ini dia berlari dengan robot ya. So if you are not able to create jobs, you will be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. We need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young.
This is the beginning of my plan Ini to robot dominate the yang bisa universe. diwawancarai. This is the beginning of my plan to dominate the human race. Di masa yang akan datang pekerjaan akan jobless itu. Every new age is the product of a revolutionary change. The modern age is the result of industrial revolutions driven by tremendous changes in technology, society, and economy. Now, we are advancing to the fourth industrial revolution. The first industrial revolution used water and steam power to mechanize production. The second used electric power to create mass production. The third used Produksi electronic massal di and bidang information industri ya. technology to automate production. Now, a fourth industrial revolution is building upon the third, the digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. Unlike the earlier industrial revolutions, the fourth industrial revolution is a fusion of technologies: artificial intelligence, robotics, Internet of Things, autonomous vehicles, 3D printing, quantum computing, nanotechnology. These revolutionary changes Teknologi will nano, fundamentally mungkin affect Anda every human life. sudah This pernah life belajar tentang teknologi nano. is going to be worse than global warming. Take a look at the list of the richest companies in the world. They are mostly energy companies. Tentang The oil energi ya. industry itself Di is a negara-negara $60 muslim, billion economy. energi dari The energy fosil industry is one of the largest businesses in the world, which has been controlling nations, governments, policies, economies, war, and peace for the past 2 centuries. You know that even a slight fluctuation in oil price will affect our day-to-day lives. dan The minyak petrol price hikes sebagai and energi the fare increases. setiap It's waktu as simple as that. dia akan terus Until very menurun recently, fossil fuels dominated the energy landscape completely. dan akan habis. Because of 3 major reasons, this mighty energy empire is now going to be a part of history. This marks the human civilization's exit from the era of fossil fuels. The first reason is fracking technology, which enables deep extraction of oil at increased efficiency. This has led to the supply of oil exceeding the demand. The joke of the market for the past few years has been that the storage barrels for oil are much more expensive than the oil itself. You can just imagine the fate of oil-based economies and Gulf countries in this scenario. You might be wondering how this would affect you and me. You have to remember that the largest part of foreign remittance to India comes from Gulf countries. The fall of oil economy will leave millions of Indians completely jobless and will result in subsequent economic crisis in our country, especially South India. The second reason is global warming and climate change. Ini soal global warming It ya. has been accepted by 97% of the environmental scientists that if carbon emission rates are not controlled by 2020, at least 2 billion people will be wiped off from Earth. In the Paris Summit of 2015, all nations collectively decided to limit the use of fossil fuels. Fueling this change, several nations, including Germany, Norway, India, France, UK, Netherlands, and China, have taken steps to eliminate fossil fuels. In 2017, the Irish Parliament voted not to invest in fossil fuels anymore. The third reason is the rise of alternate energy sources such as solar power, hydroelectricity, thorium, wind, waves, etc. Energi matahari ya. A car charged with just 8 grams of thorium can run for up to 100 years.
Solar-powered heavy trucks that can run non-stop for 750 kilometers are already in market. The solar city designed by Elon Musk can produce 2 gigawatts of electricity every year. The Indian industrial leaders have forecasted that 1,75,000 megawatts of electricity will be produced from alternate energy sources in the next year. Solar energy will soon be available at just 4 rupees and 40 paise per unit. You have to remember that the world's largest government funds, also known as sovereign funds of different nations like UAE, Saudi Arabia, Qatar, etc., come from oil industry alone. Now, this is going to lead to a very bad economic crisis. It will be worse than the 2008 economic depression. It is all because of disruption. Krisis ekonomi dan disruption. Oil and automobiles are two sides of the same flipping coin. Automobile industry is one of the largest employers in the world. Disruption in automobile industry will hit the heart and soul. Bagaimana era disruption itu mendisrupt dunia teknologi, factory work, di dunia industri ya. 1 out of 6 people in the world work in this industry. 4 disruptions are expected in the automobile industry: automated cars, air drones, hyperloop, and commercial rockets. Automated cars have already been brought to market by many companies. Recently, the founder and CEO of Tesla Motors, Elon Musk, openly stated that the automobile industry will go fully automated in the next 10 years, which implies that millions of jobs are at stake. Just imagine Ola and Uber going completely driverless with a network of cars communicating with each other using IoT technology. They bring you money after taxi rides in the evening. Dieter Zetsche, the CEO of Mercedes-Benz, has predicted that owning cars and driving them would be completely obsolete by 2020. According to him, car companies are going to become bankrupt. Traditional car companies will just try the evolutionary approach and keep on building a better car, while tech companies like Tesla, Apple, and Google will go for the revolutionary approach and build a computer on wheels. You may think that these automated cars may never appear on crowded Indian roads. If we tell you that the transport of future will not require roads at all, Ini imagine a infrastruktur ya. world in which roads are considered monuments. Future kids would not need driving licenses at all. In other words, owning a car would be like having a horse. Let's look at air drones. Autonomous air drones launched in Dubai can fly at a top speed of 160 km per hour and have been shown to be Ini kendaraan yang bisa terbang. drones are expected to go mainstream very soon. Hyperloop, expected to be launched in Dubai, has already completed its test run. It can take 2,000 passengers from Dubai to Abu Dhabi in just 12 minutes. Imagine being able to travel for work to USA and returning to your home in India same day in just 3 hours. The beauty of all this is that it will cost only 3,000 rupees. More than 10 companies around the world have already come up with commercial rockets. SpaceX, launched by Tesla, can travel at a top speed of 30,000 km per hour. The travel time to anywhere on Earth would be less than 30 minutes. In a few years, space travel and colonization of outer planets will be well within a common man's reach. The way we travel will be redefined, redesigned, and rediscovered. Not in the future, but in the very present. A man's reach would exceed his imagination. Sky is no longer the limit, literally and metaphorically. But fancy words apart, only one reality would stare at us: jobs. Technology disruption in manufacturing and supply chain will displace millions of jobs in the years to come. Automation
is expected to increase at least 6 times by 2020. 2 years ago, Foxconn, the largest supplier of Apple and Samsung in Communist China, replaced 60,000 workers by robots. 60.000 pekerja diganti dengan robot. Anda bayangkan itu. Application of 3D printing and robotics have already become realities. 8 years ago, Dr. Anthony Atala demonstrated 3D printing of a kidney in a TED Talk. Today, we have 3D printed organs available for transplantation. You may be already familiar with e-commerce platforms such as Flipkart and Amazon that directly connect manufacturers. Ini mengantarkan barang Aircrafts, sampai which ke will deliver tujuan. packages Anda to the bayangkan, destination Anda lihat network. dia terbang mengantarkan Further revolutionize supply chain management. sampai di tempat 5.5 di million tujuan. jobs will perish due to technological advancements in e-commerce, as recently stated by the economist Brian Shaken. Banking is expected to undergo major disruption. Disruption And the traditional banking system juga may mendisrupsi altogether disappear very soon. perbankan. According to Bill Gates, banks are no longer necessary, but banking is. Digital banking, blockchain technology, and cryptocurrency will completely reinvent the way in which money is handled by people. Many major banks have already started replacing human resources with automation, and many more are expected to follow the suit. According to Vikram Pandit, the former CEO of Citigroup, the result would be that 1 out of every 3 banking employees will lose their jobs due to disruption. We have already advanced into an era in which supercomputers are much better than humans in diagnosing diseases. Manipal Hospital in Karnataka recently launched IBM Watson-enabled treatment for cancer patients. IBM Watson is a supercomputer that has been proven to be much better than an average nurse in diagnosing diseases like cancer, even in the very early stages. Handheld devices analyzing your blood, biomarkers and brainwaves have already stepped out of science fiction. A fine example would be the Qualcomm X recorder. This will enable even complicated diagnostic tests to be performed on your phone. Up to 54 biomarkers can be analyzed and interpreted, making diagnosis more easier and more accessible than ever. With the advancements in genomics moving forward at such a fast pace, personalized medicines, perpetual happiness, and reversal of aging may soon become realities. Lifespan is expected to increase over 100 years. Future humans will be immortal beings who are in their 20s forever. This will drastically change the entire dynamics of job prospects in the medical arena. 75% of patients will be depending on digital devices alone for their treatment. As per the study conducted by Oxford Martin School, even the procedures done by American physicians and surgeons can be automated by up to 40%. New business models and strategies are emerging, and new companies are stepping in to take their place in the landscape. With skill requirements changing drastically, healthcare professionals will now face new challenges. Perhaps the most severely affected in this sudden wave of automation would be the IT industry. Massive replacement of men with machines has already begun in most of the companies. It has been estimated that 60% of the jobs in IT sector are at stake. 6 lakh people may lose their jobs in the next 3 years alone. Hiring will come to a standstill, especially for entry-level jobs. Now, this will leave millions of young men and women totally unemployed. The IT industry and oil-based economies that once filled young Indian job aspirations will no longer exist. After analyzing a few major industries, it's pretty evident that massive unemployment in millions is a reality and that the fall of oil will result in great economic depression. Unlike earlier times, India will no longer be an exception
to this ongoing global change. Either we accept the change and change ourselves, or change will forever wipe out the great Indian dream. But the story is not over. What I've heard just now is just the tip of an iceberg. A giant tsunami is on its way and will reach our shores in the next 10 years. It's our moral responsibility to inform you that, as per the World Development Report of 2016, at least 70% of all jobs existing in India and 80% of all jobs globally will be automated before 2030. This will leave 500 million population jobless. This will leave 500 million human beings forgotten. This will leave you and me with no identity. This is worse than global warming. Dear friend, is your job safe? Will you survive the fourth industrial revolution? Will your education save you in this disruptive era? What skills will guarantee you a future? Are we equipping ourselves for what? Are we equipping our children for what? Jai Hind. Saudara, itu yang terjadi di India menggambarkan tentang bagaimana era disruption itu mendisrupt. Di Indonesia bagaimana, saudara? Kalau Anda masuk tol, di jalan-jalan tol itu, yang tadinya pintu-pintu tol itu dijaga oleh manusia, sekarang oleh siapa? Oleh mesin. Berapa ribu itu yang terdisruption? Itu fenomena di India. Seberapa siap Anda atau bisnis Anda menghadapi gelombang perubahan dalam dunia internet saat ini? Era ini disebut juga sebagai era disruptif. Suatu era di mana gelombang internet sama seperti tsunami yang menyapu bersih semua yang mencoba bertahan dan tidak mau berubah. Kita sudah lihat berbagai industri bisnis mulai ditinggal karena konsumen mulai berpindah tempat karena habit atau cara belanjanya. Dulu belanja di pasar atau warung, lalu pindah belanja ke mall. Sekarang mulai pindah belanja ke mall online hanya lewat HP. Dulu naik ojek pangkalan, sekarang naik ojek online. Dulu baca berita di surat kabar cetak, sekarang baca berita di surat kabar online. Dulu beli tiket pesawat lewat kantor airline atau travel, sekarang beli tiket pesawat lewat HP. Gelombang internet ini bergerak sangat cepat dan muncul tanpa kita sadari. Tahu-tahu bisnis kita sepi, tahu-tahu pelanggan kita berkurang, tahu-tahu pengunjung yang datang ke toko makin jarang, tahu-tahu order mulai sedikit. Ini semua terjadi tiba-tiba tanpa kita sadari. Fenomena bisnis baru dan mendunia juga muncul secara tiba-tiba dan menghancurkan pelaku bisnis konvensional yang lambat berubah. Uber, penyedia jasa transportasi taksi terbesar di dunia tanpa memiliki kendaraan sendiri. Airbnb, penyedia akomodasi tempat tinggal paling populer tanpa memiliki properti sendiri. Facebook, penyedia konten media paling populer tanpa perlu membuat konten sendiri. Alibaba, penyedia aneka macam barang kebutuhan hidup yang paling populer tanpa perlu stok barang sendiri. Fenomena bisnis modern ini akan bertumbuh semakin banyak dan akan semakin menggerogoti serta menghancurkan pelaku bisnis konvensional yang lambat untuk berubah. Bagaimana dengan Anda? Siap berubah atau siap punah? Di mana posisi Anda saat ini dalam dunia internet? Pemula yang baru mau terjun atau pemula yang sudah terjun? Inilah tantangan yang pasti dihadapi jika Anda termasuk pemula yang baru mau terjun di bisnis internet. Gaptek, tidak punya pengalaman internet, tidak punya mentor, tidak punya waktu belajar, tidak punya produk untuk dijual, tidak punya modal besar. Jika Anda termasuk pemula yang sudah terjun di bisnis internet, inilah tantangan yang pasti Anda hadapi, yaitu Anda akan berkompetisi dengan para raksasa bisnis internet kelas dunia dengan modal dan sumber daya yang tak terbatas. Melihat dua tantangan tersebut, adakah solusi bisnis internet yang paling cepat, paling mudah, dan paling profitable bagi pemula atau gaptek? Internet adalah kecepatan. Di era internet bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang cepat mengalahkan yang lambat. Seberapa cepat Anda ingin berubah? Seberapa cepat Anda ingin memiliki skill di bisnis internet? Jangan khawatir, komunitas
Mas Dastu telah memiliki strategi dan jalan pintas untuk mencetak gaptek milioner dengan cara paling cepat, paling mudah, dan paling profitable. Segera tanyakan lebih lanjut kepada rekan yang memberikan video informasi ini. Apakah strategi dan jalan pintas yang tersedia bagi orang awam atau gaptek untuk memiliki bisnis internet dengan cara yang gak pakai lama dan gak pakai ribet? Selalu ingat ini, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang cepat mengalahkan yang lambat. Salam gaptek milioner. Saudara sekalian, saya berharap bahwa Anda akan cepat melakukan perubahan dari sisi apapun. Setiap waktu, kalau Anda nggak berubah, kiamat selalu di depan orang yang tidak mau berubah. Kalau Anda nggak mau berubah, ya Anda akan ketinggalan. Jadi saudara sekalian, jamilah kalau teman-temannya yang belum punya materi, ya tolong dibagi, karena minggu depan itu sudah minggu tenang. Saya nggak tahu apakah kalian perlu menambah materi pelajaran lagi atau Anda cukup belajar sendiri. Cukup belajar sendiri di rumah. Soal UTS, Anda minta berapa soal? Ya nggak usah banyak-banyak, kan nggak punya kepastian. Biasanya soal itu harus lebih dari 1, berarti 2 kan. Kalau soalnya 2 berarti soalnya analisis, dan itu sangat sulit sekali. Biasanya Pak kalau di AM. Iya. Anda mau berapa soal? Hah? Kebanyakan. 3 ya? 3, 5. 3 Pak, sedang berapa? Saya ngelihat dari kelas online, belum kelihatan yang punya bakat menulis itu, belum ada. Bakatnya masih bakat sebagai teknisi. Kayaknya jarang curhat gitu ya. Nggak ada tempat curhat kali. Harusnya kalau nggak ada tempat curhatnya itu lewat tulisan. Emang nggak punya itu, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak suka ngeblog ya? Kalau suka ngeblog, suka apa namanya? Suka bikin video, suka bikin tulisan. Sebelum kita akhiri, ada sedikit ya, karena ini bulan Ramadan, kita agak dipercepat ya. Saudara sekalian, bagaimana Anda harus melakukan perubahan di awal perkuliahan? Saya sudah ceritakan tentang bagaimana skill, keterampilan, pengetahuan harus dilingkupi oleh apa yang disebut dengan attitude. Seberapa cerdas pun Anda, seberapa ahli dan pintar pun Anda, kalau Anda nggak punya attitude, tidak punya akhlak kepribadian, kalau Anda tidak punya kejujuran, Bu, siapa yang di kementerian? Bu Dewi, kalau di kantornya dia sekarang nggak jujur, wah, dicokok sama KPK. Sekarang lebih ketat Pak, jadi kami sudah pakai sistem online untuk SKP setiap hari. Misalnya saya rapat dengan Bapak, harus ada fotonya, ada dokumentasinya, langsung diupload. Berarti jadi pejabat bisa melihat berjenjang hari ini kita kemana, ya, memang masuk. Kayak selfie gitu. Iya, fotonya harus ada di situ Pak. Ya. Membuktikan itu ada. Polisi juga begitu, sekarang di jalan saya lihat sih udah ada.
Saya lihat tukang sapu di jalan juga begitu. Dia habis nyapu terus dia foto-foto lagi ngapain bang? Biasa laporan katanya. Iya Bapak begitu. Di dalam ilmu administrasi publik soal kepastian pelayanan itu penting. Ibu administrasi publik ya? Iya. Tapi D3 ya? Enggak, saya ngambilnya karena sesuai lihat di UNAS yang akreditasinya hanya administrasi. Oh gitu. Sesuai dengan saya. Jadi di hukum juga, di jurusan hukum juga begitu. Bagaimana kepastian? Kalau Anda jadi pengacara tetapi Anda tidak memberikan kepastian terhadap klien Anda akan ditinggalkan oleh klien. Berbisnis juga begitu. Saudara sekalian, itu yang harus Anda tingkatkan. Pendidikan yang mencerahkan gitu ya. Ini bagaimana minat berwirausaha. Anda bisa lihat ini. Apakah mereka-mereka ini entrepreneur atau pengusaha bukan ya? Menurut Anda? Hah? Pengusaha ya? Ini Bapak ini pakai kaos apa dia itu? Ini pedagang keliling yang sering bertemu dengan saya. Ini pernah ngelihat ini? Ini banyak saudara-saudara saya dari Sumatera Barat. Kalau Anda lihat pedagang kaki lima, kebanyakan orang Padang. Orang Padang itu belum tentu orang Minang, gitu ya. Tetapi memang dia talenta. Tadi beda ya, mana talenta, mana skill, mana keterampilan. Kalau talenta itu bawaan, bakat bawaan. Kalau skill, keterampilan bisa dipelajari. Kalau talenta itu, kalau orang selalu bilang bahwa orang Padang itu pandai dagang. Ya benar. Oh ya, rata-rata orang Padang pandai dagang. Kalau Sunda katanya suka dandan. Apakah mereka juga pedagang kaki lima ini entrepreneur? Menurut Ibu? Saya sih waktu ke Padang di pasar Bukit Tinggi, saya pernah nanya gitu kan, apakah dari truk semua keluarganya itu berdagang, kemudian kok bisa sama, tapi pada saat ngerasa dia nggak cocok dagang ini ganti produk gitu, tapi mereka intinya masih tetap berdagang sih, dan itu semangat itunya yang kayaknya nggak putus asa itu hebat sih. Tidak tempatnya hebat gitu Pak. Di kantor saya ada warung Padang, udah omsetnya kalau lagi sering rapat bisa seminggu 25 juta. Luar biasa. Waktu ada sidangnya Ahok sehari dia terima 2.000 box. Wah, berarti Ahok membawa berkah buat dia. Iya. Sudah. Tapi kalau puasa begini dia tutup sebulan full. Oh ya, gitu ya. Sebelum puasa dia gratiskan semua yang sering makan di situ. Dasar. Udah ada. Nah, ini dia. Bagaimana dengan mereka ini? Ini kalau yang ini ikan teri, ada teri dari Sibolga, teri Medan, pernah tahu teri Medan? Enak Pak. Teri yang paling enak ya. Saya nggak tahu kenapa Medan punya nama, padahal teri itu bukan dari kota Medan, ada yang dari Sibolga, dari mana-mana. Ini kerajinan. Di Jogja juga banyak, di kota-kota yang kunjungan wisata selalu ada ini. Begitu luar biasa ekonomi Indonesia itu ditopang dengan itu. Nah ini sate Madura. Sate Madura ini punya keunikan, apalagi kalau yang dipikul. Rumah saya misalnya di sini, dia teriaknya udah dari jauh, sate. Begitu udah dekat dari kita baru kambing katanya. Kita emosi kalau kita nggak tahu. Jadi trik-trik orang kita itu punya keahlian tertentu. Ini Mamang ini di Sukabumi. Saya
selalu bertemu dengan dia. Kalau saya ke Sukabumi, saya ketemu dengan dia. Keahliannya membuat es krim. Tapi jangan Anda bayangkan bahwa es krim yang dibuat itu es krim yang pakai mesin modern di mall-mall itu, bukan. Tapi model yang diputer. Ya begitulah. Saya selalu mengingatkan tentang kehidupan saya karena saya dulu waktu muda jualan es krim. Sambil kuliah maksudnya. Jadi Mamang ini sahabat baik saya. Semua mereka itu berusaha dan semua mereka itu berdagang. Bagaimana dengan ini menurut Anda? Kalau ini punya tempat, ada kiosnya. Pernah lihat nggak di jalan-jalan itu ada kios jual rokok, jual kerupuk? Berapa banyak sentra bisnis dan sentra usaha rakyat berkembang? Orang menitipkan ada keripik singkong, ada keripik segala macam makanan, dan itu harus dikemas dengan baik. Nah ini dia, ini lebih maju lagi, tapi yang dijual produk-produk dari China. Kalau Anda tahu ada Nokia, ada Samsung, segala macam itu mereknya saja, tetapi itu sebetulnya yang dibuat di China. Ini bisnis saya ini. Kenapa jadi pedagang itu menarik, saudara sekalian? Karena memang untuk menjadi pedagang itu kita dipaksa untuk selalu senyum. Kalau orang datang ke warung atau ke pasar, ke tempat kita harus senyum. Kalau nggak senyum, dia nggak jadi beli. Bisnis saya yang kedua soal penerbitan. Kalau Anda punya bakat menulis, saya akan terbitkan buku Anda. Kita bekerja sama, kita jual di toko buku Gramedia. Ini di toko buku Gramedia dan Gunung Agung. Beberapa tokoh. Tetapi untuk tokoh-tokoh politik jarang sekali bukunya belum dijual udah laris di pasaran. Saya cetak buku Pak SBY itu sampai berapa 100.000 eksemplar habis karena buat kampanye. Buku Pak Prabowo juga begitu. Ini buku Revolusi Mental. Di Bandung ada juga kopi, namanya kopi. Ini kopi ini enak sekali nih. Kalau yang gemar minum kopi yang paling enak itu kalau kita sendiri yang membuat cita rasanya, kita buat. Nah ini, itu dia. Nah apakah entrepreneur itu sama dengan berdagang? Ternyata entrepreneur itu bukan hanya sekedar berdagang. Entrepreneur itu bagaimana meningkatkan nilai tambah. Jadi itu kunci-kunci yang harus Anda pahami. Ini misalnya, kalau pertama hanya seperti itu, nilainya, harganya mungkin murah. Begitu diberi inovasi atau kreasi, dia akan lebih mahal. Begitu juga dengan yang ini. Apalagi ini, kalau anak saya suruh memilih tempat pensil begitu, dia pasti akan memilih yang ada gambar-gambarnya ini. Walaupun nilainya lebih mahal karena memang dia punya nilai seni dan yang lain-lain. Saudara sekalian, ini misalnya bekas-bekas minuman kemudian dibuat menjadi tempat spidol, tempat pensil. Ini jadi tempat tabungan dan dijual gitu ya. Dan ini dia inovasi terhadap produk, pemasaran dan proses. Saudara sekalian, saya berharap meskipun Anda sudah bekerja, suatu ketika Anda akan memutuskan kalau Anda di PHK.
Saya nggak mendoakan Anda untuk itu ya. Kalau tiba-tiba kamu di PHK dari pekerjaan kamu, ngapain? Minimal Anda jadi Gojek kan? Punya sepeda motor? Punya. Bisnis sekalipun kadang-kadang karena terpaksa. Karena didorong oleh keterpaksaan. Kalau teman kita yang di belakang itu, begitu dia diberhentikan dari kantornya karena dia ahli bahasa Inggris, dia pergi aja ke Amerika ya. jadi apa namanya, penterjemah atau apa segala macam di Amerika. Dia bisa cerita tentang Indonesia segala hal. Kalau kalian minggu depan itu sudah mulai minggu tenang, Anda pelajari dari season 1 sampai season 9. Tetapi kita sepakat tadi berapa soal? 3. Beneran, kalau 3 agak sulit tuh. Biasanya kok di AM itu pertama teori, kedua gabungan, baru yang ketiga analisa murni. Jangan mentang-mentang saya administrasi terus kamu mendominasi. Nanti yang jurusan hukum. Biasanya gitu. Yang lain bagaimana? Dia ngusulin 3 soal. 3 soal ditambah 2 soal, Anda yang buat soalnya sendiri, Anda jawab sendiri. Oke? Ya? Bisa? Hah? Loh. Saya berharap tidak ada yang tidak ikut UTS. Kalau Anda tidak ikut UTS, saya agak berat untuk menilai Anda. Karena memang akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi mengharuskan yang demikian. Sekarang nggak bisa main-main. Di administrasi publik itu punya akreditasi A karena memang tertib administrasi. Saya nggak tahu kamu kok hukum ya? Kalau hukum sekarang A, B. Hah? Makanya turun ya? Iya, harus dari alumninya, dari lulusannya, dari semua dinilai. Kalau akreditasinya turun, ya kita rugi sendiri. Ada pertanyaan atau ada usulan, Pak? Atau kayak debat presiden, Pak, bocoran soal dong. Tolong disampaikan kepada teman-temannya. Absennya mana? Tolong dibantu dong, yang izin berapa orang. Saudara sekalian, meskipun Anda adalah orang-orang yang sangat sibuk sekali, super sibuk, saya tahu Anda bekerja di BUMN, di kementerian, Anda bekerja di mana-mana, tetapi tuntutan perkuliahan Anda betul-betul harus Anda penuhi. Jangan sampai Anda tidak ikut ujian, kehadiran Anda juga harus full, penuh. Jangan sampai ada kendala, misalnya Anda kendala administrasi belum bisa membayar cicilan, Anda nggak bisa ikut ujian, gitu-gitu ya. Tolong secepatnya diselesaikan karena ada waktu. Kalau nggak salah ujian itu dari tanggal berapa ya, lupa saya jadwal akademiknya. Ya, sampai tanggal 20.